Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perancangan sistem mikrogrid hybrid berbasis solar untuk penyediaan energi di Kabupaten Saka Barat, Kecamatan Cimaja. Nah, mata kuliah yang kami ambil itu yaitu perancangan energi baru terbarukan. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Joya Margaretha Siregar dengan NIM 5223230032 beserta rekan Saya Roni Bonato Padang dengan NIM 5223230025. Nah, yang pertama kami akan mempresentasikan latar belakang serta tujuan kami. Nah, di mana latar belakangnya itu kebutuhan energi listrik yang ada di Kecamatan Cimaja, Kabupaten Saka Barat meningkat. Nah, di mana wilayah ini merupakan wilayah yang terpencil yang belum terjangkau pasokan listrik yang memadai dari jaringan nasional. Nah, solusinya yaitu diperlukan sistem penyediaan energi yang andal, efisien, dan ramah lingkungan. Dari solusinya ini, kami akan merancang sistem mikrogrid hybrid dengan mengintegrasikan PLTS dan PLTA serta genset dan baterai menggunakan perangkat lunak optimasi kontrol. Nah, tujuannya di sini yaitu ada merancang dan mensimulasikan sistem mikrogrid hybrid berbasis solar yang andal. Yang kedua, menganalisis kinerja teknis dan kelayakan ekonomi sistem. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi penerapan EBT berkelanjutan. Nah, lokasi studinya itu Kecamatan Cimaja, Kabupaten Saka Barat, Sumatera Utara, dengan potensi energi ya ada 2, PLTS dan PLTA. Yang dimana rata-rata radiasi harian tenaga surya itu tinggi berkisar 4,16 kWh per meter kuadrat per harinya. Dan yang kedua adalah tenaga air yang dimana potensi aliran sungai dengan debit rata-rata 160 sampai 250 liter per second. Lanjut. Nah, di mana profil beban yang ada di Kecamatan Cimaja, Kabupaten Saka Barat, energi hariannya itu 17.577 kWh dengan daya rata-rata 732,375 kW dengan daya puncak yang terjadi pada saat jam 7 malam 1.262 kW dengan daya minimum 171.000 kW. Lanjut. Dan spesifikasi komponen yang kami gunakan ada 5: generator diesel, PV solar, baterai atau energi storage, konverter, dan yang terakhir adalah PLTA. Nah, di mana generator dieselnya itu menggunakan tipe generis medium genset dengan kapasitas 2000 kW. Yang kedua, PV solar dengan tipe generik flat PV dengan kapasitas 1000 kW per unit. Baterai atau energi storage dengan tipe generik lithium ion baterai dengan kapasitas 100 kWh per unit. Konverter dengan tipe sistem konverter dengan kapasitas 2000 kW. Dan yang terakhir adalah PLTA atau hidro dengan tipe generik hidro 100 kW dan kapasitas 98,1 kW. Selanjutnya kami akan mensimulasikan perancangan ini menggunakan Homer Pro dan akan disimulasikan langsung oleh rekan saya Roni Pada. Di sini saya akan mensimulasikan hasil sistem yang kami buat di Homer Pro. Nah, di sini kami menggunakan sistem PV, baterai, konverter, hidro, generator, dan beban. Nah, di sini untuk PV-nya harga kapital atau biaya yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk membangun suatu proyek ini itu sebesar 8.325.366. Nah, untuk replacement ini biaya penggantian sistem-sistem atau sama halnya dengan mengganti yang baru. Nah, untuk O dan M itu biaya operasionalnya kami buat sebesar 621.296.000 per tahun. Nah, untuk hidronya
capital cost-nya itu sebesar 5 miliar. Nah, untuk replacementnya sama juga 5 miliar. Untuk biaya operasionalnya itu sebesar 48.760. Nah, untuk hasilnya di sini sistem yang paling bagus beroperasi yang dibuat oleh Homer itu generator di kapasitas 1500 kW. Yang kedua itu PV sebesar 4589 kW. Di sini dapat kita lihat perbandingan sistem LCO. Nah, di mana menggunakan energi terbarukan itu sekitar 1946 kWh. Sementara sistem tidak menggunakan energi terbarukan itu sebesar 5.602 per kWh-nya. Nah, di sini simple PB-nya atau sistem ini mengalami balik modal pada tahun kedua atau 2,5 tahun dari sebesar 25 tahun proyek ini. Nah, di sini Homer juga memberi beberapa opsi yang terbaik pada sistem ini. Dapat dilihat di sini ada 4. Nah, di sini kita juga dapat melihat beberapa biaya investasi, berapa biaya produksi, berapa biaya kapasitas yang ingin dibangun. Nah, untuk itu kita dapat melihat di simulasi detailnya. Nah, di sini dari data yang diberikan, generasi PV itu menghasilkan 5.911.793 kWh-nya per tahun. Sementara untuk gensetnya itu hanya sekitar 380.989 kWh per tahun. Nah, di sini untuk perbandingan yang disuplai itu sebesar 5.574.410 kWh per tahun. Untuk energi yang tidak tersalurkan atau tersimpan itu ada sekitar 1.338.202 kWh per tahunnya. Nah, di sini juga kita dapat melihat faktor emisi yang dihasilkan dari sistem PLTD atau generator yang ada pada sistem ini ada sekitar 334.507 kg per tahunnya. Nah, sekian presentasi mengenai sistem yang kami buat pada Homer Pro. Saya kembali kepada menggunakan Homer Pro tadi didapatkan analisis ekonomi ketika menggunakan sistem hybrid dengan sistem konvensional. Nah, ketika menggunakan sistem hybrid, NPC-nya itu 170 miliar, sedangkan menggunakan sistem konvensional analisis ekonominya itu 488 miliar rupiah dengan LCOE 1946 kWh. Kita menggunakan sistem konvensional sebesar 5.602 kWh dengan operating cost-nya itu 6,4 miliar per tahunnya, sedangkan sistem konvensional 30,6 miliar per tahunnya. Nah, di sini penghematan energinya itu sebesar 65%. Lanjut. Nah, analisis teknisnya itu ketika menggunakan PV, produksi energinya 80% sebesar 5.911.793 kWh per tahunnya. Dengan menggunakan hidro, produksi energi 15%, dan genset itu produksi energinya 5%, dengan renewable fraction 94,8% dan excess electricity-nya sebesar 18%. Nah, di sini adalah analisis sensitivitas. Nah, di mana kami menggunakan dua simulasi. Yang pertama, ketika kenaikan harga diesel menjadi 50%, dan yang kedua, masa pakai baterai berkurang 40%. Yang pertama itu ketika kenaikan harga diesel 50%, yang dimana yang awalnya LCOE-nya itu sebesar 1.587,46 kWh.
Nah, ketika kenaikan harga diesel menjadi 50%, hasilnya itu menjadi 2.876,85 kWh. Dengan operating cost baseline dengan hasil barunya itu dari 4.685,637 juta. Dengan operating cost-nya itu dari yang awal 4 miliar. Nah, hasil barunya itu ketika kenaikan harga diesel 50% berkisar 8 miliar dengan total MPC dari baseline-nya dari 138 miliar menjadi hasil barunya itu 260 miliar. Nah, yang kedua adalah masa pakai baterai berkurang 40%, di mana awalnya itu masa pakai baterainya itu sebesar 15%. Nah, ketika masa pakai baterai berkurang 40% menjadi 9 tahun. Nah, di awalnya itu hasil rupiah per tahunnya sebesar 22.800.000 menjadi 38 juta. Nah, tambahan biaya tahunan akibat penurunan masa pakai baterai itu menjadi 15.200.000. Nah, kesimpulan dari penggunaan sistem microgrid hybrid menggunakan nomor Pro Kecamatan Cinada Kabupaten Papua Barat itu adalah 6. Yang pertama, sistem microgrid optimal terdiri dari PLTS sebesar 4.589 kW dengan genset 1.500 kW, PLTS 98,1 kW, baterai sebesar 211 unit, dan konverter 1.845 kW. Kedua, secara ekonomi sistem hybrid microgrid ini memiliki NPC 170 miliar dengan LCOE 1946 kWh. Nah, dimana ketika menggunakan sistem hybrid ini menjadi lebih hemat 65% dibandingkan sistem konvensional. Yang kedua, secara teknis total produksi energi 7,39 watt-hour per tahunnya dengan renewable fraction menjadi 94,8%. Dan harga bahan bakar diesel yang tadi ketika misalnya naik menjadi 50% akan meningkatkan LCOE sebesar 81%. Yang kelima itu umur baterai. Nah, umur baterai itu bisa sangat mempengaruhi daya tahunan. Ketika penurunan misalnya berkurang 10%, 20% atau 40% seperti contoh kami tadi, bisa menaikkan biaya kurang lebih 67%. Nah, yang terakhir adalah sistem ini terbukti andal, efisien dan ramah lingkungan, serta mendukung program energi bersih di wilayah terpencil. Lanjut. Nah, sarannya itu kami mempunyai 5 saran. Yang pertama itu mengoptimalkan sistem baterai melalui pengaturan suhu dan siklus pengisian untuk memperpanjang umur baterai. Yang kedua, melakukan pemeliharaan rutin pada PLTS, PLTA, genset agar kinerja pada PLTS, PLTA, dan genset ini tetap efisien. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas penyimpanan energi guna memanfaatkan kelebihan listrik. Yang keempat, mendorong penerapan microgrid hybrid di wilayah terpencil lainnya sebagai upaya peningkatan rasio elektrifikasi. Dan yang terakhir adalah melakukan studi lanjut terkait integrasi jaringan atau grid connection dan model pembiayaan proyek untuk melalui investasi jangka panjang. Nah, berikut adalah presentasi kami tentang perancangan sistem microgrid hybrid menggunakan aplikasi berbasis Nomor Pro di Kecamatan Cinada, Kabupaten Papua Barat. Sekian dan terima kasih. Saya Joya Margareta Siregar. Dan saya Roni Bunatwa Padang. Kiranya apa yang kami sampaikan akan menjadi informasi atau hal yang bermanfaat bagi yang lain.